No gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID, balik lagi sama saya Daryl ini. Kali ini kita kedatangan VGA yang mantep banget, yaitu GTX 1070 8GB GDDR5 dari Asus yang versi turbo. Ini adalah VGA blower pertama yang kita review di channel ini. Kita bisa lihat di sini ada tulisan Asus, dia akan menyala ketika dihidupkan, dan ini kita menggunakan sistem blower fan. Ini punya fannya satu doang. Kita juga bisa lihat di sini tanpa backplate ya. Kita bisa lihat juga di sebelah situ polos, dan juga model yang panjang seperti ini. Untuk teman-teman, Asus GTX 1070 ini rilis di tahun 2016 dan menggunakan teknologi 16 nanometer. Untuk bus weight-nya ada di 256 bit GDDR5 dengan memori 8GB. Bisa dilihat seperti ini. Nanti akan keluar GPU Z dan juga tech power up-nya di sebelah sini. Dan di sini juga kita bisa lihat ini ganteng banget. Dia membutuhkan 8 pin power tambahan ya, 8 pin power tambahan dengan menyala di logo Asusnya. Kita bisa lihat juga apalagi ya, di sini simple banget, kotak kayak batu bata. Kita bisa juga lihat untuk bandwidth-nya ada di 256 GB per second dengan GPU clock di 1500. Tapi tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung cek aja gimana performa dari GTX 1070 8GB ini. Let's go to the desktop. Ya, kembali lagi di Unlimited ID. Ini kita melakukan pengetesan menggunakan GTX 1070 8GB dari Asus Turbo ya. Kita bisa lihat nih, FPS-nya ada di 200-an dengan suhu di 73. Cuman ini untuk settingannya kita cek bareng-bareng. Di sini kita menggunakan, kita coba edit ke ultra, facing-nya udah di off ya, dan di layar 1080p. Oke, kita lanjut ke pengetesan. Kita dapat di 150 142 fps, 125. Ini playable banget ya, bisa dilihat. Oke, tapi ya kita bisa lihat juga nih untuk suhunya lumayan panas ya, nyentuh 80, karena ini Asus Turbo ya. Model dari graphic card, model blower seperti ini pasti suhunya akan lumayan tinggi. Nah, kita bisa akalin dengan hidupin facing seperti ini, dia suhunya akan turun dan kita lock di 60 fps. Karena game ginian juga kita nggak akan butuh frame rate tinggi-tinggi ya. Jadi ya gini deh ya, kita main Descender di 1080p menggunakan 1070 8GB GDDR5 dari Asus Turbo. Ya, playable banget, oke banget. Udah pasti libas sih kalau game-game indie atau game-game kecil seperti ini. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, oke, kembali di pengetesan GTX 1070 8GB dari Asus Turbo. Di sini kita main Watch Dogs 2 dengan settingan di 1080p, facing di off, dan quality-nya langsung kita rata kananin aja di ultra ya. Kita langsung tes gimana untuk performanya. Untuk di rata kanan ultra kita bisa dapat di 58 fps ya. 58 fps ini masih oke banget. Ya, kita menggunakan Ryzen 7 2700, jadi grafik cardnya juga bisa 99% usage-nya. Bisa dapat di 60, 50, sekitar segitu ya teman-teman. Kita bisa cek untuk main, nggak ada stutter, aman. Aman banget ya kita main. Wih, kali ini mobilnya keren coy. Kita tes aja kali ya.
aman banget ini main di 1080p rata kanan, tapi ya suhunya kita tetap harus perhatiin karena sekali lagi ini blower version VGA-nya. Jadi dia hanya menggunakan satu fan dan modelnya blower ya, seperti yang tadi kita perlihatkan suhunya menyentuh di 80 derajat, yang dimana sebenarnya masih oke, tapi untuk jangka panjang ini sangat tidak direkomendasikan. Dan bisa dilihat FPS kita juga lumayan drop, tadi sempat ke 40 ya. Jadi kalau mau nyamannya mungkin itu bisa pakai settingan di high ya. Kita apply high dengan phishingnya juga kita nyalain. Jadi kalau game-game seperti ini kan phishingnya tuh baik-baik aja lah ya, kita nggak terlalu kompetitif atau gimana. Dia akan lock di 60 fps dengan suhu yang lebih adem, bisa ada di 70-an, di 76, di 77, 75, yang dimana ini bagus untuk kesehatan VGA kedepannya ya gitu. Tapi ini juga main di high udah bagus banget sih gambarnya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah pengetesan 1070 Asus Turbo di Watch Dogs 2. Kita lanjut lagi ke video pengetesan selanjutnya. Kembali lagi di pengetesan Asus GTX 1070 8GB. Ini Asus Turbo ya. Kita main Cyberpunk di settingan 1080p. Oh, belum. Kita setting dulu di 1080p. As always. Phishing kita off, dan untuk settingan grafiknya kita tes di medium dengan FSR 2.1 nya dinyalakan auto. Kita cek FPS yang bisa kita dapat ada di 64, 63. Ini di situasi yang banyak cahaya, pantulan-pantulan. Oke. Akan rada ngedrop sedikit ke 30-40 ketika di tempat yang ramai dan kalau kita berlari. Nah biasanya ini kalau kita ngedash dia FPS nya turun langsung ke 39, dimana sebenarnya masih playable ya, masih oke banget, cuman tinggal menyesuaikan aja sama settingan yang ingin kalian pakai. Kita bisa lihat juga GPU usage nya ada di 97% dan suhunya ada di 78 derajat. Jadi kalau saran dari saya mending kita main di low, AMD FSR 2.1 nya nyala. Kita bisa dapat di ya tetap sekitar 60 fps dengan lebih smooth ya daripada yang tadi. Kita bisa drop ke 40, tapi ini juga harusnya ada drop juga kalau kita lari. Ya masih ada drop juga, tergantung lokasi di mana kita berada di Cyberpunk ini ya. Kita bisa lihat suhunya di 77, di 78 yang masih tergolong oke, tapi bisa lebih stabil ketika kita main di low 1080p dengan AMD FSR 2.1 nya nyala ya. Seperti itu. Jadi ya masih nyaman lah untuk dimainin kayak gini. Masih nyaman banget, masih oke banget. Oke. Sekian pengetesan di Cyberpunk ya teman-teman. Jadi ini udah aman banget, kita main di 1080p dengan sedikit frame drop ya. Sebenarnya kurang tahu ya, karena usage-nya aja tuh masih di 70%, di 78%, atau mungkin si Ryzen 7 2700 ini masih kurang powerful untuk menyandingi si GTX 1070. Harusnya sih enggak ya. But oke deh, sekian pengetesan Cyberpunk, kita lanjut ke game selanjutnya. Ya kembali lagi di pengetesan GTX 1070 Asus Turbo 8GB ini. Kita langsung cek untuk grafik setting di 1080p dan juga ini di rata kanan ya semua. Di rata kanan untuk grafik quality-nya, so kita langsung cek FPS yang kita dapat ada di 70, 65, 73, 74. Ini tanpa phishing. Ya ini aman banget, udah enak. Kalau kita lihat ke sana, kita bisa dapat di 65, di 66, 70. Ini rata kanan 1080p masih oke banget ya teman-teman. Kita langsung cek aja. Oke. Nah, ini harusnya udah keluar nih, mana dia? Let's nggak kena.
Woi, blurry banget. Wits. Oke, tinggal satu orang lagi, mana. Wop, nggak kena. Oke, mantap banget main di 1080p. Ini Alan Wake yang pertama, game yang lumayan jadul, tapi ya still good. Ini masih oke banget. Kita bisa dapat di 80 juga, itu tergantung dari scene-nya seperti apa ya. Jadi ini pastinya playable banget kalau kita main di 1080p. Kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1070 8GB dari Asus Turbo. Kita langsung cek untuk settingannya. Di sini kita menggunakan 1080p resolution scale 100% dan grafiknya rata kanan ya. Kita bisa lihat di sini kita dapat di 90-an fps. Dan kita ini udah pasti lancar banget ya. Cuman kalian bisa lihat untuk suhunya nyentuh di 80 derajat, yang dimana kurang nyaman ya untuk saya karena memperhatikan kesehatan dari VGA. So kita akan nyalakan untuk phishingnya nih ya. Kita nyalakan phishing di lock di 60 fps dan dia akan lock 60 fps, suhunya juga akan turun, nggak akan nyampe di 80-an seperti tadi, tapi ini masih deket juga ya di 79. Tapi ya udah di 1080p rata kanan kita ini bisa nyaman mainin Stray tanpa perlu takut starter atau patah-patah seperti lainnya. Seperti itu. Dan sekali lagi, kenapa suhunya bisa tinggi banget? Karena dia ini tipe blower ya untuk pendinginnya. Jadi nggak seperti VGA biasa yang modelnya dual fan atau 3 fan atau single fan yang ditiup dari atas. Dia ini menggunakan sistem blower seperti itu. So kesimpulannya untuk main Stray gimana? Aman, lancar, jaya. Kita bisa langsung ke conclusionnya. So lanjut. Sekian pengetesan dari GTX 1070 8GB dari Asus Turbo ini. Kita bisa lihat ya, dia performanya keren banget, cuman memang kekurangannya ada di suhu yang lumayan tinggi ya. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya graphic card ini tuh bisa disandingkan di versusin sama GTX 1660 Super. Tapi kita masih bisa lihat lagi ya perbedaan dari memori DDR5 dan DDR6 dan juga pertimbangan dari konsumsi daya. So nggak perlu lama-lama lagi, thank you banget. Jangan lupa klik subscribe, loncengnya dihidupkan dan juga klik like. See you in the next video, thank you. I know gold is not in her